ini tuh seperti sertifikasi profesi sama kayak eh, kalau dokter misalnya kan dia punya izin yang memang Izin harus praktek. dipertahankan, izin praktek. prakteknya kan 5 tahun sekali. Kalau di BNSP itu 3 tahun. Sebenarnya Harus menurutku sih diperbaharui. make sense harus ada renewal karena kan ilmu berkembang Ilmu ya. berkembang, Iya, terus betul. dinamis ya. Food handler yang memang hari-hari ini lagi banyak dicari karena program pemerintah ya untuk supporting tahun 2025 sampai dengan mungkin 5 tahun ke depan itu akan relate dengan kebutuhan yang memang sekarang lagi dipakai. Kemudian ada TUT untuk Trainer of trainer. iya betul, UT ya untuk pelatih, trainer dan juga pendidik. Oke. Dan satu lagi ada AI, marketing analyst. Sertifikasi ini berlaku internasional nggak sih sebenarnya? Baru mau kutanya. Tapi ya Kan mau kabur. mau kabur aja dulu ya. Heeh. Ya kalau secara internasional saya rasa ini kan lembaga negara ya. Oke. Cuman mungkin di negara tujuan apakah relate dengan itu kan? Kayak misalkan sama aja dengan BPOM-nya Indonesia ketika ada di luar negeri kan, apakah itu harus update lagi sesuai mungkin dengan ya. FDI-nya mereka atau enggak kan? Itu Iya, juga iya. akan ada penyesuaian-penyesuaian Iya. biasanya. Tapi setidaknya sebagai minimum requirement kita berangkat itu kan akan jadi pertimbangan yang lebih Kita ya. berangkat. Ya, jadi mau kemana nih kita kaburnya? Podcast Naik Kelas. Naik kelas. Ramadan tiba. Aduh. Tiba-tiba Ramadan. Ini ada yang beda deh kayaknya. Apa nih? Ada yang licin-licin nih. Enggak licin. Ini katanya rambut bludru. Oh, rambut pudru. Kirain gak bakal pulang lagi, Mas. Kabur aja dulu. Iya, kemarin tuh rencananya Kirain beneran gitu. kabur Udah kabur ke sana. Mending jadi askar kan di sana. Bukan jaga pintu Masjidil Haram gitu. Tapi kan memang lagi happening kan, hashtag kabur aja dulu. Itu agak lumayan rame gitu dan itu banyak yang berkomentar ya, baik yang udah ada di luar atau yang mau keluar. Tapi ternyata itu nggak semudah itu sayang katanya. Mudah sih, Mak. Kemarin tuh aku juga ditawarin sama saudaraku, sepupuku. Dia udah kabur duluan. Udah lama sih sebenarnya. Kemana? Ke Australia. Wih, mau dong. Iya, makanya Kalau dia nggak mau nawarin aku karena kan dia udah dia kan udah bisa menjamin saya gitu kan. Sebagian besar dari keluarga pihak beliau itu sudah banyak yang dikaburkan ke sana. Dikaburkan. Jadi ini nggak sih? Nah, terus aku diajak sebenarnya. Mau Terus nggak? kenapa nggak mau? Nah, kemarin aku sempat ngobrol tuh sama istriku. Gimana kalau kita kabur? Tapi siap nggak? Artinya kan kabur itu misalnya ke sebuah negara, berarti dia kan harus nggak pulang berapa tahun kan, untuk dapetin segala macam lah persyaratannya. Nah itu buat aku sama istriku mungkin berat ya. Iya. Karena harus meninggalkan keluarga di sini, orang tua masih. Ya banyak Ya hal sudah lah. tua, pendidikan anak, maksudnya terkait dengan agama dan lain-lain segala macem. Ya. Kebiasaannya juga Kalau berbeda. mencoba di sana juga udah pernah. Oh ya. Beberapa waktu. Maksudnya singgah beberapa lama untuk menelusuri bagaimana mungkin pekerjaan di sana. Ternyata memang dari berbagai macam strata ya, artinya yang sangat berpendidikan sampai yang ya blue collar yang tenaga kasar katakanlah gitu. Ya kesempatannya selalu ada. Kesempatannya selalu ada. Tapi sebetulnya itu juga ada kompetensi-kompetensi yang harus dipersiapkan, gak cuman niat doang mau ke sana terus ya udahlah kerja serabutan kayak gitu. Terus juga memang selain itu akhirnya dibandingkan dengan kesempatan atau opportunity yang ada di dalam negeri ya, dengan sulitnya mencari pekerjaan, mau bikin usaha ini juga ya banyak hal ya, ternyata itu jadinya compare sehingga itu menjadi viral. Sebagai contoh nih, ini contohnya, Mak, mic-nya dinaikin dikit, Mak. Mic-nya, nah ini longgar nih. Emang kurus ya, Mak, kupingnya. Puasa baru berapa hari. Kita ngobrol, ada tamu loh. Biarin aja dulu, kita ngomong ya? dulu biar cuekin aja ya. Cuekin dulu aja ini. Besok nggak mau datang Gak usah diajak ngobrol dulu.
Ini aku ngasih tahu satu kompetensi yang lumayan menurutku sih ajaib ya di Perth di Australia waktu itu. Karena waktu di sana mobilnya saudaraku tuh sepupuku rusak. Terus dia mau betulin mobil, ternyata jasa montir tuh mahal sekali. Sama juga waktu itu rumahnya bocor. Sampai dia harus beli perkakas sendiri untuk betulin rumahnya. Tukang ledeng. Karena tukang batu, tukang bangunan gitu-gitu tuh bayarannya per jam. Bisa $100 sampai $200 lah per jam. Itu kan kalau buat orang kita biasa ya, pekerjaan yang biasa kayaknya. Pekerjaan yang biasa ya pasti. Iya kan? Apalagi saya ya sebagai kuli Jawa. Nah itu sangat kayak jadi profesional tukang ledeng atau profesional tukang bangunan tuh hidup sangat nyaman sekali. Nah ini makanya di kesempatan kali ini baru kita ajak ngobrol nih. Ini bridgingnya jauh banget emang. Iya emang. Udah ke Perth dulu terus balik lagi ketinggalan. Udah mau azan maghrib. Ya teman-teman, penonton Naik Kelas Indonesia, kita kedatangan tamu istimewa sebenarnya. Karena tadi sebenarnya kita lagi ngobrolin apa namanya? Kita mau standarisasi. Karena kan ternyata memang banyak sekali yang di sini itu banyak yang mengeluhkan sulitnya lapangan pekerjaan. Betul. Kemudian mencari kerja juga susah. Terus harus seperti apa, lulusan juga setiap tahunnya numpuk gitu. Sementara itu PHK tidak terserah, PHK juga banyak. Kemarin ada yang pabrik berapa puluh ribu gitu. Itu kan jadi permasalahan ya. Betul. Dan kita nih buat teman-teman yang mungkin saat ini masih mencari pekerjaan atau lagi memulai usaha, nah itu apa aja sih yang harus dipersiapkan? Ternyata ketemu sama tamu nih, sambut dulu dong. Kita tampilnya di kamera. Kenalan dulu silakan. Ya, terima kasih Upit, terima kasih Mas Rizky sudah diberikan kesempatan ya untuk bisa datang ke sini ya, ke studionya. Datang sendiri loh, Naik Kelas ya. Nggak diundang. Tato datang. Diundang. Assalamualaikum, tuan rumahnya masih di jalan gitu ya tadi ya. Ya saya temennya Upit dan Mas Rizky, teman-teman bisa panggil saya Kang Haryono. Oh berarti kita panggil Kang Haryono atau Coach Haryono? Ya anything lah. Nah, Coach Haryono ini adalah pemegang 8 belt. Sabuk. Pemegang 8 sertifikasi ya, BNSP, yang nanti kita akan ngobrolin tentang itu. Iya, apa sih BNSP? Ya makanya penasaran sih sebenarnya. Apa sih BNSP itu? BNSP singkatan apa sih, Mas Arya? Ya, BNSP itu badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk standarisasi profesi nasional. Jadi berangkat dari profesi yang macam-macam, kemudian tingkatan keahliannya berbeda-beda. Nah, maka pemerintah mengambil langkah bahwa perlu standarisasi dari setiap profesi yang memang ada di masyarakat, sehingga dimanapun, kapanpun, dan siapapun yang akan mengerjakan itu standarnya akan sama. Itu sih. Oke. Berarti kayak mirip-mirip sekolah gitu ya? Ijazah gitu. Kayak ijazah. Iya kan, ijazah misalnya kayak ada SMK, ada kejuruan. Kalau di kampus kan ada jurusan apa gitu kan, itu sendiri-sendiri tuh maksudnya kurikulumnya. Nah itu apa bedanya dengan BNSP? Kalau di BNSP itu orang sebutnya mungkin skema ya. Ada berbagai skema, dia tergantung sesuai dengan bidang-bidang yang memang akan distandarisasi. Kayak katakanlah misalnya di trainer itu kan profesinya banyak, mulai dari asisten, kemudian ada instruktur senior, ada instruktur master lah, itu kan ada hierarkinya, masing-masing kurikulumnya, modulnya, kemudian silabusnya beda-beda. Ya sebenarnya mirip-mirip kayak belajar sih, cuman hari-hari ini memang di beberapa kampus, beberapa SMK itu mewajibkan sertifikasi pendamping ijazah. Nah, jadi ini kayak semacam pelengkap gitu mungkin ya, kayak zaman dulu nih, zaman Upit dulu banget ketahuannya tahun lahirnya kapan. Itu kalau pas ngelamar kerja ada pernah kursus bahasa Inggris. Tapi aku juga pemegang satu BNSP yang belum saya ambil. Mau tau nggak? Aku juga punya. Mau tau nggak? Karena ini podcast saya pemegang satu BNSP penata bunyi.
bunyi-bunyian ya. Oh, Ternyata ada juga tapi ya sebenarnya sertifikat ini. yang kemarin kan kita dapat dari Parekraf ya Dik ya. Ada yang senyum-senyum juga Senyum-senyum. tuh. Karena Dapat juga dia. Karena kita sebagai podcaster terus mengelola sebuah ya ini ada Pabrik Suara Rakyat, ada Naik Kelas Indonesia, banyak melakukan produksi audio kan. Nah, ini kita melakukan sertifikasi yang kebetulan difasilitasi sama Parekraf. Nah, sebenarnya aku sendiri kan kemarin kayak nggak tahu nih apa. Dan sering banget lihat sebenarnya kalau BNSP itu dipakai sama orang-orang muncul di profile Instagramnya kan. Iya. BNSP Certified. iya, BNSP certified untuk misalnya public speaker, Ya. Iya. Digital marketing. digital marketing. Iya. Banyak ya. Kalau Kang Haryono apa aja nih? Boleh diceritain sedikit. Kan tadi bilangnya nge-spill 8 ya. Iya, yang sementara yang sudah dimiliki sih ada pendamping UMKM, kemudian Oke. digital marketing, ada trainer untuk skema SKKNI metodologi level 4, kemudian ada kewirausahaan industri, kemudian ada digital retail marketing, kemudian ada food handler yang memang hari-hari ini lagi banyak dicari karena program pemerintah ya untuk supporting tahun 2025 sampai dengan mungkin 5 tahun ke depan itu akan relate dengan kebutuhan yang memang sekarang lagi dipakai. Kemudian ada TOT untuk Trainer. iya betul, UT untuk pelatih, trainer dan juga pendidik. Oke. Dan satu lagi ada AI, marketing analyst. AI itu perlu banget ya sekarang. Mm-mm. Karena hari-hari kita sekarang jadi hidup berdampingan dengan AI. Iya betul, AI tidak lagi jadi momok, tergantung siapa yang pakai ya sebenarnya. Tapi kan pada akhirnya itu hanya sebuah tools yang ketika kita gunakan dengan baik itu bisa supporting ke pekerjaan kita sehari-hari. Ada expirednya enggak sih kalau BNSP itu, atau kayak ijazah ya udah kalau udah lulus seumur hidup dia gitu? Ini tuh seperti sertifikasi profesi sama kayak kalau dokter misalnya kan dia punya izin yang memang Izin harus praktek. dipercayai, izin Praktek. prakteknya kan 5 tahun sekali. Kalau di BNSP itu 3 tahun. Sebenarnya Harus menurutku sih diperbaharui. make sense harus ada renewal karena kan ilmu berkembang Ilmu ya. berkembang, Iya, terus betul. dinamis ya. Dinamis Terus sekali. masih nempel nggak ya keilmuannya gitu Kadang-kadang kan? juga mungkin dia lupa, makanya mungkin Di kalau refreshment lagi ya. pakai. Tapi pertanyaanku sih, maksudnya aku kan kebetulan ikut ini karena ada program terus kantor melibatkan aku sama Nimas Dika juga yang ada di balik semua podcast ini kan. Nah, sebenarnya katakanlah Kang Haryono ini mengantongi 8 BNSP. Itu dapat pekerjaan, dapat opportunity nggak sih? Kenapa mengambil sebegitu banyak BNSP? Dan ketika teman-teman penasaran BNSP itu, wah, kalau saya lagi nggak ngapa-ngapain, saya bisa ikut BNSP, nggak berharap misalnya saya dapat pekerjaan tertentu ketika dia baru lulus kuliah atau memang dia sudah seorang profesional mau ngapain, kenapa harus ngambil BNSP? Nah, menurut saya itu jadi hal yang penting karena di pemerintahan kita di Indonesia ini memang itu masih jadi syarat ya, ketika kita mau melakukan satu pekerjaan tertentu kita akan ditanya apakah Anda expert di bidang itu, bukti expertnya apa ya dari situ, Oke. sebagai pengakuan secara legal. Biasanya untuk proyek pemerintahan. Lebih banyak digunakan untuk proyek pemerintahan, tapi di swasta pun sekarang juga ketika saya waktu itu banyak di approach dari LinkedIn, dari Instagram, itu mereka karena melihat profil itu kemudian approach. Berarti secara katakanlah secara CV atau personal branding yang Kang Haryono tampilkan di sosial media, 8 itu dipampang gitu ya berarti ya. Iya. Ditampilkan ya sebagai portofolio ya. Betul. Dan itu pasti mendapatkan opportunity yang lebih dong. Ya, it's work. Karena ya memang udah aja tuh posting kegiatan yang kita kerjakan, kemudian mereka lihat, mereka baca profilnya, kemudian engage kita. Kami tertarik dengan profil Anda karena begini, terus bisa nggak sih kita meet up untuk bisa ngobrol lebih jauh lagi gitu. Ya, itu yang sudah terjadi at least di 2 tahun inilah, seperti itu. Jadi bisa juga buat teman-teman yang memang
masih mencari-cari, ini bisa jadi alternatif ya Mm-mm. untuk melengkapi atau mengambil satu profesi sehingga kita punya skill tambahan yang bisa dimanfaatkan atau jadi value tambahan lah buat mencari pekerjaan atau mencari opportunity. Tapi harus persyaratannya apa sih Kang Haryono untuk BNSP ini? Katakanlah usia, latar belakang pendidikan, kemudian saya pengen jadi BNSP public speaker nih, katakanlah. Apakah harus sekolah dari komunikasi atau mengambil course tertentu sebelumnya? Ya kalau untuk syaratnya masing-masing skema akan berbeda. Ya Yang misalnya ini katakanlah satu. katakanlah kita ngambil di public speaker misalnya. Di public speaker tetap dia ada minimum requirement. Misalnya dia harus lulusan, tidak harus dari public speaking jurusannya, tapi misalnya Dia dia menguasai teknik-tekniknya. mesti D3 atau enggak S1 misalnya gitu ya, contohnya. Kemudian usia sih saya rasa sejauh ini ya kan karena dia relate dengan pendidikan ya berarti si seusia itulah minimal. Kemudian untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang bidangnya relate itu bisa jadi portofolio yang akan mempermudah kita ketika ngambil profesi. Sebenarnya kan kadang-kadang ada beberapa orang yang memang sudah di lapangan expert banget nih di bidang itu, cuma kan ngambil BNSP sebagai Validasi ya. validasi sebagai Oke. Dan legal legalitas standing. untuk bahwa Oke, dia oke. bisa dibuktikan dan terbukti Nah, ekspor di bidang itu. Misalnya aku betul. sebagai podcaster gitu, terus pengen jadi public speaker, bisa dong karena relate Bisa. mungkin gitu ya. Bisa Oke. dan nanti pengalaman di podcaster berarti kan itu dijadikan sebagai portofolio karena kan ujinya kan macam-macam, ada yang penugasan, ada yang uji tulis, uji apa kayak wawancara seperti ini, kemudian ada yang dengan metodenya portofolio, pengalaman yang sudah pernah dikerjakan selama range di beberapa tahun ke belakang itu bisa digunakan sebagai dasar pengujian. Dan kalau teman-teman naik kelas ini kan mungkin baru awam lah ya dengan BNSP. Ya mungkin ada yang udah pernah dengar, ada yang belum pernah dengar. Seandainya memang mereka, wah kayaknya saya punya profesi tertentu nih untuk saya sertifikasi. Barangkali saya dapat opportunity misalnya kerja dengan pemerintahan, jadi konsultan, jadi coach dan lain sebagainya. Informasinya nyari di mana sih Kang Haryono? Katakanlah tentang saya punya profesi ini nih. Mungkin dia apa? Tukang las. Iya. Dia ada loh. spesialis mungkin dia spesialis tukang gitu. las yang atau tukang servis elektronik. Terus ada nggak ya BNSP tentang ini? Terus kemudian saya mau daftar kemana? Biayanya berapa? Siapa yang ngadain? Di mana yang ngadain? Itu informasinya biasanya nyari di mana? Nah, sertifikasi ini biasanya diadakan oleh LSP atau lembaga sertifikasi profesi yang memang tersebar di seluruh Indonesia dan mereka akan sangat mudah diakses sebenarnya. Di sosial media ada, kita tinggal googling aja misalnya butuh skema tertentu katakanlah tadi ya untuk expertise di bidang K3 misalnya atau enggak mau expertise di bidang kayak las profesional. Nah, itu bisa ngambil skemanya. Selama kita tahu apa sih potensi yang kita mau maksimalkan di situ, kemudian yang mau distandarisasi profesinya apa, tinggal cari skema itu, kemudian cari LSP yang memang terkait, bisa dihubungi, terus ketika dia buka kelas kita bisa ikut daftar gitu. Jadi nyarinya ketika di LSP gitu. Atau kompetensinya. Kompetensinya. Iya, karena kan nggak tahu, kan teman-teman nggak tahu. Kan misalnya saya tukang las, iya, betul. Misalnya saya tukang ini gampang deh. Saya tukang servis HP. Katakanlah nanti Apple mau buka service center, authorized service center misalnya. Iya. Tapi kan saya otodidak gitu kan. Nah, saya pengen sertifikasi tertentu gitu karena kadang-kadang kalau certified di iBox dia nggak kerja di iBox misalnya atau nggak kerja di Digimap. Nah, misalnya gitu katakanlah. Gimana cara teman-teman merunutkan kayak mungkin listing ininya ada BNSP tuh ada apa aja gitu. Iya, di websitenya BNSP bisa diakses juga kok, ada skemanya. Ada ya website. Kemudian kan bermitra dengan beberapa LSP. Nah, mereka yang nguji nanti yang terbitin BNSP-nya dari BNSP. Sertifikatnya yang terbitin BNSP, tapi yang ngujinya dari LSP. Biasanya sebelum itu ada rangkaian ininya. Pembelajarannya dulu ya, BIMTEK-nya dulu ya. Di around antara 2 sampai dengan 5 hari untuk persiapan short course-nya gitu sebenarnya. Betul. Karena kan masing-masing skema kan ada namanya uji kompetensinya, ada ujinya, ada mata ujinya apa aja. Katakanlah misalnya contoh yang
SKKN level 4 untuk trainer itu ada 14 mata uji kompetensinya, dan kita biasanya ada short course-nya dulu, ada BIMTEK-nya dulu sebelum nanti akhirnya dilakukan Diuji. uji di hari terakhir. Oke, Kayak gitu. berarti teman-teman bisa nyari dulu ya kategori apa tertentu yang terkait sama bidang yang teman-teman kuasain pada saat ini, dan mungkin penasaran ada nggak ya saya butuh sertifikasi nih. Nah, ini pertanyaannya saya agak penasaran nih, misalnya biasanya ditawari dulu baru ngambil BNSP, misalnya pekerjaan ya, terkait pekerjaan atau opportunity pekerjaan. Karena ada juga gitu ya, misalnya tiba-tiba saya lihat nih Mas Rizky podcaster nih, validasinya apa? Karena saya kan lulusan teknologi pertanian, teknologi pangan UGM, nggak ada hubungannya antara podcast gitu kan. Makanya kemarin saya pikir, ih menarik juga ya, saya udah dari 2018 bikin podcast, nge-produce podcast buat orang, bikinin podcast buat orang. Iya. Ya bisa dibilang pekerjaan yang saya geluti sehari-hari, tapi latar belakang pendidikan saya beda. Akhirnya kemarin pas banget dengan adanya dari Parekraf tadi kemarin menyelenggarakan BNSP Penata Bunyi, saya jadi tertarik sekali. Nah, ini kaitannya sama mungkin saran buat teman-teman naik kelas ya. Ketika mereka sudah punya profesi, mendingan ngejar BNSP itu dulu atau mengejar opportunity-nya dulu. Misalnya dia baker atau tukang masak. Kan tadi Kang Haryono juga sama Aput juga punya ya. Iya, BNSP apa yang namanya? Food handler. Food handler. Katakanlah dia tukang masak, tapi perlu nggak ya saya ambil BNSP? Atau saya mendingan saya ditawarin pekerjaan dulu untuk ngelola makan siang nasional dulu ini. Sebenarnya Atau bisa dua-duanya sih. Bisa nah dua-dua. nggak, makanya aku pengen tahu nih, biasanya di dalam dunia real worldnya mendingan ditawarin dulu baru ngambil BNSP, atau ya udah buru-buru deh teman-teman berburu BNSP dulu untuk biar dapetin satu opportunity. Nah, tinggal tergantung mana yang datang duluan nih. Kita mau jemput atau memang opportunity sudah datang. Ketika opportunity sudah datang, artinya berarti kan kita sudah punya chance, kita sudah punya kapabilitas sebenarnya. Tapi si perusahaan itu mungkin butuh legal standing sebagai dasar requirement, sehingga akhirnya memang harus ngambil sertifikasi. Berarti ketika opportunity itu datang, berarti kan memang dia perlu network. Iya. Kalau dia bukan siapa-siapa, nggak punya network, gimana cara jemput bolanya? Dengan misalnya, oke, saya mau ambil BNSP, terus saya mau jemput bola dengan saya punya sabuk hitam ini. Nah, betul. Gini, jadi Silat kali. Silat. Jadi biasanya gini, kayak misal dibalik ya, opportunity belum ada, tapi kita mau jemput bola. Kan itu kan bagian dari proses capacity building ya, membangun supaya kita lebih punya apa namanya, kapasitas untuk bisa masuk di dunia kerja tertentu kan. Nah, ketika ngambil itu nanti kan yang ikut gak kita sendiri. Biasanya kan satu batch itu ada beberapa, ada yang sampai, ada yang minimal tuh biasanya 10 orang, kemudian ada yang sampai, kemarin kelas besar kita sampai 70-an ya kurang lebih. 70. Nah, itu jadi circle baru. Yang mereka juga kan latar belakangnya beda-beda. Nah, ini bisa saling menguatkan nanti informasi biasanya dari situ kita juga dapat. Jadi ada dari komunitas itu bisa ini ya, dari networking itu bisa muncul opportunity yang baru gitu. Oke, case-nya Kang Haryono dari 8 BNSP yang dipunyai, kan memang kalau sepanjang kita kenal kan memang lebih banyak, aku lihat Kang Haryono ini adalah pengasuh UMKM ya. Katakanlah dari 8 BNSP, mana yang paling sering dipakai? Yang paling sering dipakai satu pendamping UMKM, karena memang kita lahir dari praktisi kan, dari praktisi kemudian masuk kampus, ngajar ke kampus, kemudian turun ke masyarakat, dan ketemulah dengan teman-teman UMKM, kemudian akhirnya kerjasama dengan pemerintah untuk sama-sama nge-build up mereka supaya lebih melek digital. Katakanlah misalnya di skema digital marketing juga saya sering bawakan, kemudian training juga hari-hari ini juga beberapa itu dipakai. Dan yang paling baru ya AI itu saya baru dapat di Desember kemarin, AI Marketing Analyze, itu dari BPTIK, Komdigi waktu itu masih Kominfo. Ngajak-ngajak lagi. Itu ini ditunjuk waktu itu. Oh, gini. Kok nggak gini? Karena dari berapa ratus itu cuma diambil waktu itu berapa ya? 10 kalau nggak salah yang dipilih. Oke. Gitu sih. Mereka mungkin Anda manusia terpilih begitu.
Alhamdulillah, masya Allah ya. Alhamdulillah. Nanti ku pilih. Iya. Ini udah nunjuk nih. Kan satu ke sana yang 4 berarti ke sini, berarti nunjuk sendiri yang 4-nya. Iya. Maksudnya ke sini. Gitu. Sini kan? Iya. Sini gini kan. Iya. Yang ini kan, gini nih. Kalau aku nunjuk kayak gitu. Iya. Tiga Oke, aja. jadi gitu ya teman-teman, apa namanya, BNSP ini kayaknya memang jadi ada ya dua-duanya menguntungkan ketika teman-teman punya sebuah profesi atau latar belakang pendidikan tertentu dan mau mendalami profesinya itu sehingga katakanlah sertifikat ijazahnya itu belum cukup. Iya. Katakanlah Tambahan. ini bisa menjadi BNSP ini yang terkait sama profesi yang teman-teman ini yang ada di BNSP ya tentu saja ya kategorinya ya itu bisa menjadi satu penguat bahwa teman-teman ini menguasai sesuatu di bidang itu dan secara opportunity akan bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk menjemput sebuah peluang lagi ya. Iya. Entah itu sebagai pengajar, sebagai tenaga ahli gitu kan ya. Iya, betul. Dan pengalaman saya juga sama di kantor ini juga sama ketika ya ada beberapa persyaratan ketika mau ada project nih harus bikin katakanlah kita pernah mengcrafting sebuah podcast untuk sebuah kementerian. Ada nggak latar belakangnya? Kebetulan partnerku ada Om Rane itu latar belakangnya komunikasi ijazahnya sesuai gitu kan. Kalau aku nggak punya ijazah yang terkait sama Broadcasting, komunikasi podcasting gitu ya. dan komunikasi, tapi ternyata kemarin cukup karena aku punya jejak digital yang cukup panjang di podcast production, aku bikin kelas, aku segala macam. Nah ini Betul. sometimes itu nggak cukup, makanya BNSP itu menjadi satu Tambahan alternatif juga. tambahan penguat sebagai ya apa semacam ya pengakuan gitu ya Iya, bahwa betul. kita ini memang bukan kaleng-kaleng lah katakanlah Ada gitu yang ya. gini ya, salam kompeten. Kompeten begini dong. Gini. Ini Iya. dong, salam kompeten. Jadi emang gitu. Jadi kalau sekarang kan ada di Senyum, Mas Dika. Iya. jadi adik-adik mahasiswa kita kan Mm-mm. begitu mereka lulus supaya nggak kosong-kosong banget gitu. Jadi dengan adanya Dibekelin itulah ya. sertifikat pendamping ijazah, begitu mereka mau terjun ke dunia usaha ataupun menciptakan lapangan usaha sendiri, sudah cukup terbekali dengan adanya sertifikasi BNSP yang sudah dipilih sama mereka gitu. Oke, kemudian Menarik ya. sertifikasi ini berlaku internasional nggak sih sebenarnya? Baru mau kutanya, Tapi ya Kan mau kabur. mau kabur aja dulu ya. Heeh. Ya kalau secara internasional saya rasa ini kan lembaga negara ya. Oke. Cuman mungkin di negara tujuan apakah relate dengan itu kan? Kayak misalkan sama aja dengan BPOM-nya Indonesia ketika ada di luar negeri kan apakah itu harus update lagi sesuai mungkin dengan ya. FDI-nya mereka atau enggak kan itu Iya, juga iya. akan ada penyesuaian-penyesuaian Iya. biasanya. Tapi setidaknya sebagai minimum requirement kita berangkat itu kan akan jadi pertimbangan yang lebih kita ya. berangkat. Ya, jadi mau kemana nih kita kaburnya? Tapi yang jelas gini ya, teman-teman ya, saya pikir juga gini ketika kita kan kebanyakan dari kita mungkin generalis ya. Iya. Kita tahu banyak, kita bisa ini, tapi sekarang kan eranya tadi ya banyak teman-teman yang kabur aja dulu, Iya. yang merasa pengen punya opportunity lebih di negara sendiri ataupun di negara orang lain. Tapi semakin kesini aku semakin lihat bahwa sebuah profesi yang niche atau yang sempit yang tertentu dan semakin kita mendalami terkait sama BNSP ini menjadi penting juga buat kita Iya. kulik ya. Misalnya teman-teman ahli apa ya tadi? Ya, jadi spesialisnya di Mm-mm. mana nih gitu. Spesialis tadi servis handphone lah katakanlah. Iya. Mungkin servis handphone bisa jadi buat teman-teman yang denger cuman tukang servis handphone. Padahal kan mungkin servis handphone ini banyak sekali ya. Iya. Betul. Bisa sampai aku kebetulan langganan tukang servis IC namanya Mas Wahyu. Iya. Dia sampai bisa benerin hal-hal detail yang kecil banget sampai dia punya skemanya dan dia belajar bener gitu loh. Iya. Dan dia punya usaha sendiri yang rame banget. Karena akhirnya perusahaan-perusahaan besar banyak yang Ngesuk ke sana ngesap ya. ke dia Oh, gitu. iya. Karena bukan cuman sembarang ini rusak baterainya ganti gitu ya. Jadi Detail. akhirnya detail dia belajar, dia juga ngambil course dan mungkin ngambil sertifikasi profesional juga Iya. yang akhirnya bisa dia kembangkan sendiri. Dia sekarang sudah punya 3 cabang, 2 cabang atau 3 cabang gitu. Nah ini kan
bisa jadi kalau memang dia profesional mau kabur silahkan, mau stay di Iya. Indonesia juga Oke ya. menjadi sebuah opportunity baru. Artinya sering kali ketika saya dulu memulai usaha beras organik, ini sama halnya kayak gitu. Ketika saya ketemu ketemu customer, saya kan door to door Mas. Iya. Ketok-ketok rumah, saya jualan beras organik. Terus dia nanya, kamu mah tukang jualan doang gitu. Enggak, ini saya produksi sendiri. Sampai dia nanya, kamu kuliah di mana? Saya bilang saya kuliah di UGM Teknologi Pertanian gitu. Mereka baru trust gitu. Sama halnya, apalagi kalau punya sertifikasi BNSP kan. Iya. Sertifikasi tentang keilmuan yang memang dia sudah kuasai, diakui oleh negara. Betul. Tentu saja untuk mendapatkan pengakuan, bukan hanya sekedar pengakuan tapi secara ijazah ya. Iya. Nah ini bisa dipakai. Jadi ya ini bisa menjadi opportunity yang bagus buat teman-teman kalau mau mempelajari ini ya. Iya. Artinya mau mendalami profesi yang memang sedang didalami oleh teman-teman. Iya betul. Jadi memang apapun yang dikerjakan sama kita, jadilah expert di bidang itu. Nah ini dia kuncinya. Iya, karena ya itu untuk menambah persaingan yang sangat ketat. Benar Ya benar. Iya kan? kan? Kita kan ada bonus Bukan kita demografi doang gitu kan loh ya. yang ini, tapi ternyata banyak loh yang memang ya sekarang kayak lulusan aja, sekali lulusan dari beberapa universitas berapa banyak gitu kan yang Sekali lulus wisuda, aja, gitu. sekali wisuda bisa 4.000 gitu. Berarti Satu kan angkatan. berarti kan ini Satu kampus. Iya benar. iya, jadi persaingannya cukup ketat sekali sehingga kita harus mengupgrade diri Iya, sehingga kita betul. bisa ada value apa nih sehingga kita bisa selangkah di depan. Itu motonya apa ya? Semakin di depan. Selangkah lebih maju. Banyak sih. Tapi ada satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Berapa sih biasanya harga kalau saya mau ikut BNSP? Kan tadi ada yang dari pemerintahan, ada biasanya kalau saya kemarin ikut program yang dari Parekraf dan itu gratis. Tapi kalau nggak gratis, range-nya kira-kira di level berapa sih biasanya? Oke, kalau biaya memang tergantung skemanya sih yang tadi ya. Tadi salah satu pilihannya dari pemerintah. Pemerintah sebenarnya menyediakan banyak sekali skema yang memang disediakan. Kalau emang kita bisa akses dengan syarat tertentu tadi ya, kayak misalnya melalui proses kurasi, kemudian ada uji portofolio, kira-kira memungkinkan nggak di shortlist kayak waktu di pendamping UMKM waktu itu saya dari sekian ratus cuma diambil 30 orang. Oke. Itu gratis karena jadi prosesnya Berkompetisi. berkompetisi dulu di dalam, udah selesai baru masuk shortlist ikut uji. Itu Oke, ada. kalau nggak gratis? Kalau nggak gratis, range biayanya tergantung skema, biasanya around antara ya antara 1,5 lah ya. Ada yang waktu itu sampai 750 juga ada di kelas-kelas tertentu. 750.000. Iya, kemudian sampai ada yang 14 juta something, near ke angka Jadi 20-an tergantung juta dari juga. bidangnya ya. Tergantung bidangnya. Tergantung bidangnya, tergantung lokasinya, tergantung skemanya, tergantung proses kayak ujinya, apakah dia offline yang misalnya butuh tempat untuk uji di hotel atau enggak di tempat yang memang kita sewa, fasilitasnya, atau memang ujinya online, BIMTEK-nya online, kemudian ujinya juga online, itu akan lebih hemat biasanya daripada yang pertanyaannya, mungkin nggak misalnya kita sudah berbayar nih sekian gitu, kita mau ambil skema apalah, misalnya skema tadi apa, salah satunya misalnya AI gitu, udah bayar sekian, mungkin nggak kalau pas ujinya itu nggak lulus gitu, terus apakah itu bisa di refund? Itu pertanyaan biasanya kan. Ya kan, udah ikut, udah BIMTEK, terus pas gagal lagi. Ada kemungkinan gagal kah? Kalau gagal apakah bisa di refund gak sih? Sejauh Bukan saya rugi ya. sejauh saya pemahaman saya ya, itu hanya ada dua, kompeten dan belum kompeten ya, bukan tidak kompeten. Artinya belum kompeten kan berarti masih bisa bisa diulang remedial ya. Untuk dia Oke. melengkapi apa yang mungkin yang menyebabkan jadi belum kompeten di mana nih? Kan dari misalnya 14 skema uji, kan gak mungkin 14-14-nya dia belum kompeten dong. Setelah melalui tadi ada BIMTEK-nya, kemudian dikasih. Kecuali tidur ya. Nah, kecuali emang kita mau ambil kompetensi itu tapi sebenarnya kita sendiri emang gak menguasai itu kan. Itu jadi masalah. Ada hanya kompeten dan belum kompeten. Ketika belum kompeten akan dilakukan perbaikan-perbaikan supaya dia menjadi kompeten, dan biasanya ya itu serangkaian sih. Gitu sih. Oke. Ya. Jadi kalau sebelum mau mengambil BNSP pastikan kita juga menguasai bidang itu. Bidangnya emang mau kita sertifikasi dong. Kita sesuai gitu.
tiba-tiba nggak ngerti apa-apa, terus nggak ngikutin juga tadi ada BIMTEK-nya, terus langsung uji ya nanti nggak salam kompeten. Ya misalnya saya tiba-tiba mau ngambil sertifikasi tukang las gitu kan, ya nggak mungkin karena nggak pernah las. Megang lasnya Megang aja. las aja nggak pernah. Iya. Nah ini jadi Bener-bener. satu hal yang memang harus kita kejar dari kompetensi yang memang sudah kita punya. Iya. Iya. Tadi boleh kita nggak ikut BIMTEK dulu langsung uji boleh. Tadi dengan portofolio, tapi pastikan dulu portofolio sudah bagus kan. Ya. Nah itu pilihannya berarti boleh ikut BIMTEK. Kan ini BIMTEK itu sebenarnya kan untuk supaya lebih Pembekalannya Iya. ya. BIMTEK itu bimbingan teknis ya. Iya, betul. Oke. Jadi gitu kita ya teman-teman. mau ambil sertifikasi apa lagi nih? Saya sih ngambil yang gratis-gratis yang disediakan oleh pemerintah. Makanya kita cari. Makanya saya menyarankan teman-teman buat ke Google Alert ya. Cari aja, misalnya teman-teman nanti penasaran profesi saya ada BNSP-nya nggak ya? Silakan googling dulu di websitenya BNSP, cari tahu kira-kira ada sertifikasi yang terkait sama profesi yang memang teman-teman sedang dalami atau tidak. Kalau sudah ketemu, carilah Google Alert. Nanti cari aja BNSP, ketik aja BNSP-nya sama BNSP apanya. Skemanya, iya. Biasanya nanti kalau ada informasi di mana, karena kemarin kebetulan ada teman yang baik di luar sana memberikan link ke saya waktu itu. Iya. Nih, Mister, ikut aja BNSP Penata Bunyi untuk podcast. Ternyata saya ikut, lolos, dan ya udah dapet gitu kan. Itu kan Google Alert alami ya. Iya. Dikasih tahu orang. Tapi Iya. kalau enggak, silakan teman-teman bisa setting Google Alert. Ini tujuannya adalah bagaimana kita mendapatkan informasi yang terkait dengan BNSP. Barangkali pemerintahan di kementerian tertentu atau di Pemda tertentu memberikan fasilitas pelatihan secara gratis seperti ini. Dan nggak sedikit, saya yakin kemarin juga saya lihat beberapa kali di Parekraf juga ada beberapa yang terkait dengan tenaga kreatif juga, misalnya videographer dan lain-lain segala macam. Yeah. Itu ada. Jadi kita jangan pasif menunggu atau mencari, tapi dibantu sama Google Alert itu untuk mendapatkan informasi BNSP yang gratis tadi. Seandainya nggak gratis pun, misalnya murah, why not untuk kita investasi. Itu investasi ya. Nah, investasi ini kan barangkali bisa jadi sesuatu. Barangkali kalau teman-teman emang mau jadi tenaga profesional atau tenaga pendidik dan lain sebagainya, ini bisa terpakai untuk menciptakan peluang kerja di kala memang sedang kita struggling juga ya buat mencari peluang di antara banyak persaingan. Ya, betul sekali. Jadi gitu, terima kasih Kang Haryono di episode Thank kali you ini. banget, Nanti kalau teman-teman naik kelas mau kepoin Kang Haryono kemana nih? Instagram. Ada Instagramnya di @kang.haryono. Kang.Haryono. Ya. Kalau nanya-nanya boleh ya. Nanya-nanya boleh. Anything selama saya bisa jawab saya jawab. Oke, terima kasih nih Kang Haryono. Nanti karena Kang Haryono adalah pemegang sabuk hitam UMKM, tentu saja kami akan mengundang lagi pastinya untuk berbagi bersama Mungkin nanti teman-teman. kita bisa berkolaborasi juga ya di Yap. banyak kegiatan sama Kang Haryono. Terima kasih Kang Haryono sudah mampir ke Sama-sama. studio Thank you Naik Kelas banget. Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari, warahmatullahi yuk wabarakatuh. kabur. Aku udah Udah. nyiapin Koper. koper. Udah, baunya ransel. Iya ya. Podcast Naik Kelas.